Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Febrianti dari kelas PGMI 3D dengan NIM 1860205221060. Untuk pertanyaan pertama, yaitu bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Jawabannya, dengan cara menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, yang artinya kurikulum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan perangkat ajar yang sesuai. Perangkat ajar yang digunakan dalam pembelajaran seperti buku teks, modul ajar, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dalam pengembangan modul proyek sebagai suatu perangkat ajar di kurikulum merdeka. Selama modul proyek yang dihasilkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan aktivitas dalam modul proyek sesuai dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, mengidentifikasi kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar siswa. Kesiapan belajar siswa mencakup berbagai aspek, seperti kesiapan fisik, kesiapan kognitif, dan kesiapan emosional, yang mempengaruhi kemampuan siswa untuk belajar secara efektif. Setelah karakteristik siswa teridentifikasi, guru dapat menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran yang lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan siswa. Contohnya, dengan menggunakan kurikulum merdeka, karena struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial, sehingga memberikan keleluasaan bagi guru untuk mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka mencakup pembelajaran yang dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan untuk membangun proses pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara keseluruhan. Pertanyaan kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Jawabannya, pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dapat mengajarkan siswa untuk menguasai keterampilan proses dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat pelajaran menjadi lebih bermakna. Contoh pengintegrasian pembelajaran proyek dalam kurikulum bisa dengan menggunakan pembelajaran terpadu berbasis proyek. Artinya, modul pembelajaran ini memadukan atau mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dengan kompetensi dasar yang berbeda. Contoh, kegiatan yang dapat dilakukan adalah membuat proyek yang melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Teknologi memiliki manfaat yang besar dalam pembelajaran. Teknologi dapat dijadikan sebagai penunjang dalam penggunaan media pembelajaran. Dalam hal ini, guru bisa memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Contohnya, guru dapat menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dengan siswa dan memberikan tugas-tugas pembelajaran. Kemudian, guru dapat menggunakan perangkat keras seperti proyektor,
laptop, tablet, maupun HP untuk membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Kemudian guru juga dapat menggunakan media pembelajaran seperti video pembelajaran agar dapat memudahkan siswa dalam memahami materi. Dengan demikian, pembelajaran akan berlangsung lebih efektif dan peserta didik dapat lebih mudah untuk menerima pelajaran dengan adanya bantuan teknologi tersebut. Pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan, dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan karena evaluasi kurikulum dapat memberikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya. Evaluasi kurikulum juga dapat membantu dalam penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kebutuhan pendidikan. Konkretnya yaitu dapat dilihat pada perubahan kurikulum saat ini, yang mana sebelum menggunakan kurikulum Merdeka, kita menggunakan kurikulum 2013. Evaluasi yang diadakan yaitu terdapat pada kompetensi kurikulum 2013 yang belum mencakup tentang keterampilan dan pendidikan karakter. Untuk kurikulum Merdeka saat ini sudah mencakup tentang kompetensi, keterampilan, dan pendidikan karakter. Pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Yang pertama, guru dapat menggunakan penilaian formatif untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian formatif dapat memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran dan membantu guru dalam mengetahui sejauh mana bahan pelajaran dikuasai oleh peserta didik. Dalam hal ini, guru bisa melakukan penilaian dengan cara tanya jawab di dalam kelas, baik secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian bisa dengan memberikan latihan soal kepada siswa untuk mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Latihan soal dapat berupa pilihan ganda, esai, ataupun isian. Selanjutnya, guru dapat meminta siswa untuk membuat portofolio sebagai bentuk penilaian formatif. Portofolio dapat berisi karya-karya siswa, tugas-tugas, dan proyek yang telah dikerjakan selama proses pembelajaran. Cukup sekian video yang dapat saya buat. Apabila ada salah kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.